Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di channel. Saat ini saya sedang membuat ekoenzim yang bahan bakunya terdiri dari beberapa macam. Di antaranya ada air yang saya siapkan di dalam galon ini, kemudian juga berupa pemanisnya saya siapkan berupa kurma. Ini merupakan kurma kadaluarsa yang nanti akan saya potong-potong menjadi potongan-potongan kecil, dan nanti kita akan masukkan ke dalam tempat untuk pembuatan ekoenzim ini. Kemudian selain kurma, kita juga siapkan ada untuk BO nya kulit buah-buahan, ada kulit pisang, kulit jeruk, dan juga kulit pepaya. Dalam pembuatan ekoenzim biasanya sebagai molase saya menggunakan gula merah atau juga berupa tetes tebu. Jadi karena kebetulan ada kurma yang sudah tidak layak jual, kebetulan saya menjual kurma dan tidak layak jual karena salah penyimpanan sehingga berakibat rusak. Jadi daripada kurma tersebut dibuang sia-sia, alangkah baiknya ya kita manfaatkan saja menjadi sebagai salah satu bahan untuk pembuatan ekoenzim. Jadi sebagai molasenya saya akan coba menggunakan kurma yang sudah rusak ini ditambah dengan air dan juga seperti biasanya dengan kulit buah-buahan BO nya. Molase dengan menggunakan kurma ini merupakan percobaan saja. Saya tidak tahu apakah bisa atau tidaknya, namun untuk itu maka saya rekam ini. Nanti kita akan lihat setelah 3 bulan apakah ekoenzim dengan bahan molase menggunakan kurma ini bisa menjadi ekoenzim yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi silahkan teman-teman saksikan ekoenzim dengan bahan molase berupa kurma ini. Kurma ini merupakan kurma palm fruit, harganya lumayan, dan ya karena memang kesalahan kami dalam penyimpanan sehingga berakibat rusak dan memang tidak layak untuk dijual atau dikonsumsi. Mudahkan agar kurma ini bisa larut ke dalam air, maka sebelumnya kita akan cacah dulu menjadi potongan-potongan kecil seperti ini kurmanya agar cepat larut di dalam air. Sebelumnya juga kurma ini kita pisahkan dari bijinya. Mungkin nanti bijinya kita akan manfaatkan untuk hal-hal yang lain, jadi kita pisahkan dan kita ambil hanya daging buahnya saja. Jadi setelah dipisahkan bijinya, baru kita haluskan atau kita potong kecil-kecil daging kurma ini. Sahabat semua, jadi setelah kurma-kurma ini yang tadi berupa butiran-butiran seperti ini, kemudian setelah kita potong, kita haluskan seperti potongan-potongan kecil ini, langsung saja nanti potongan ini kita masukkan ke dalam wadah pembuatan ekoenzim kita. Kita masukkan kurma ini sesuai dengan target yang sudah kita tentukan, yaitu nanti perbandingannya berupa air sebanyak 10 bagian, kemudian berupa molase yang saya buat dari kurma ini sebanyak 1 bagian, dan nanti untuk BO nya atau bahan sampah organiknya yaitu 3 bagian. Ini kurang lebih
hampir sepertiga strip lagi molase yang kita butuhkan untuk memenuhi target dalam pembuatan ekoenzim dengan bahan molase, yaitu berupa kurma ini. Kurma ini merupakan kurma palm fruit, harganya lumayan, kurang lebih Rp35.000, atau jika saat-saat Ramadan harganya bisa Rp50-Rp55.000 per setengah kilo. Jadi ini merupakan ekoenzim sultan karena terbuat dari kurma. Oke sahabat, ini merupakan potongan kurma terakhir untuk melengkapi bahan dari molase yang saya gunakan dari kurma ini. Jadi setelah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam wadah untuk pembuatan ekoenzim ini. Ini merupakan potongan terakhir, insya Allah sudah memenuhi dari target kebutuhan bahan baku molase dalam pembuatan ekoenzim ini. Jadi sekali lagi, ekoenzim ini bahan bakunya untuk molasenya saya menggunakan kurma yang sudah tidak layak jual dan tidak layak konsumsi. Daripada tidak terpakai, jadi kita manfaatkan saja untuk pembuatan ekoenzim. Sahabat, sudah kita lakukan tadi pemotongan atau pencacahan dari kurma yang akan insya Allah kita gunakan sebagai molase atau gula bagi pembuatan ekoenzim. Potongan kurma tadi sudah kita masukkan semua ke dalam galon pembuatan ekoenzim. Jadi nanti setelah semua potongan kita masukkan, nanti akan kita aduk. Jadi kurang lebih saya menggunakan ada 150 butir kurma yang saya gunakan untuk pembuatan ekoenzim ini, dan seluruhnya sudah saya masukkan ke dalam galon ini. Lalu setelah kita masukkan, nanti kita aduk kurma ini yang ada dalam galon. Kita ambil saja kayu atau pipa yang akan digunakan untuk mengaduk molase yang kali ini terbuat dari kurma. Ya, kita aduk dulu. Kita aduk sampai merata, sehingga benar-benar zat gula yang ada di dalam kurma ini benar-benar bisa larut di dalam air. Nanti setelah kita aduk, baru kita masukkan sampah organik yang sudah kita siapkan. Kita lakukan pengadukan terus, kita ganti handphonenya dengan yang lebih panjang supaya merata. Baik sahabat, setelah kita aduk air dan juga molase yang berupa daging buah kurma, kemudian selanjutnya adalah kita memasukkan kulit buah yang sudah kita siapkan. Saat ini saya kebetulan istri sedang masak goreng pisang, jadi ada sampah organik berupa kulit pisang dan juga beberapa ada kulit jeruk dan kulit pepaya. Jadi langsung saja kita masukkan kulit-kulit ini ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Sahabat, mungkin sebaiknya sebelum kita masukkan kulit buah ini, kulit pisang ini, ada baiknya kita cacah terlebih dahulu agar lebih mudah terurai di dalam media atau wadah pembuatan ekoenzim ini. Jadi
walaupun memang langsung kita masukkan bisa, tapi alangkah baiknya jika kulit buah ini kita cacah lebih halus lagi agar bakteri lebih mudah dalam mengurai sampah organik ini. Jadi kita cacah lebih kecil lagi terlebih dahulu, baru setelah itu kita masukkan ke dalam wadah atau galon tempat pembuatan ekoenzim ini. Jadi begitu terus sampai dengan seluruh kulit buah atau sampah organik ini habis kita masukkan. Baik sahabat semua, seluruh kulit buah yang tadi kita siapkan sudah kita masukkan semua ke dalam galon ini. Kurang lebih sudah terpenuhi satu bagian, jadi masih ada 3 bagian lagi yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat pembuatan ekoenzim, yaitu 10 bagian air, 1 bagian molase, dan 3 bagian sampah organik. Kebetulan tadi juga kita sudah memesan kepada tukang rujak, tukang buah, jadi nanti kita akan minta sore ini jika sudah terkumpul untuk memenuhi kurangan 3 bagian lagi agar pembuatan ekoenzim ini sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan tadi, yaitu 10 bagian air, 1 bagian molase, dan 3 bagian sampah organik. Jadi untuk sementara kita sistemnya menyicil dulu, nanti saat terdapat lagi sampah organik kembali kita masukkan kembali sampai memenuhi 2 bagian kekurangan untuk sampah organiknya. Saksikan terus nanti perkembangannya ya. Kita tutup dulu untuk wadah ekoenzim ini. Sampai jumpa lagi.